pembelajaran terpadu tipe immersed. Pembelajaran terpadu tipe immersed yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fogarty 1991 mengemukakan bahwa ada 10 tipe pembelajaran terpadu. Pada tipe immersed, perpaduan dilakukan oleh siswa. Guru hanya menyediakan fasilitas dan mengarahkan proses perpaduan yang dilakukan siswa. Tipe immersed hanya sesuai untuk siswa dengan pemikiran tingkat yang sudah tinggi. Model immersed adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh siswa yang belajar dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. Karakteristik model pembelajaran terpadu tipe IMERS. Pembelajaran terpadu tipe IMERS merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang tersebut. Pembelajaran IMERS ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Tipe ini tidak mengharuskan sebuah perancangan yang rumit. Tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses perpaduan terjadi secara internal dalam diri pelajar. Akan tetapi, sekali tipe ini dipakai, maka tim pengajar harus dapat memfasilitasi proses perpaduan dengan memperhitungkan materi pembelajaran yang luas, variasi materi pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai keterampilan, konsep, dan sikap kerja yang baik dari pembelajaran IMERS. Menurut Suprayekti, arti harfiah dari kata IMERS adalah pencelupan atau pembenaman. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Langkah-langkah metode pembelajaran terpadu tipe immersed. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe immersed mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan terdiri dari 1. Menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. 2. Melihat kajian materi, standar kompetensi dasar, dan indikator langkah. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub keterampilan dari masing-masing keterampilan dalam satu unit pelajaran. 3. Menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan yang harus dikuasai meliputi keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan social skill, dan keterampilan mengorganisasi atau organisasi skill yang masing-masing terdiri atas sub keterampilan. 4. Merumuskan indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan yang telah dipilih. Dirumuskan indikator
Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan yang meliputi audition, behavior, condition, dan degree. Menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk memadukan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap ini meliputi skenario langkah-langkah pembelajaran. Menurut Samani, dalam Lutfiana 2006 tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok untuk satu topik dalam pembelajaran terpadu. Yang kedua, guru hendaknya menjadi aktor tunggal yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang keempat, guru mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya, tahap evaluasi. Tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi ini sebagaimana termuat pada Diknas dalam Lutfiana 2006, hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran terpadu tipe Immersed. Model Immersed ini adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Model ini melatih kreativitas berpikir secara bertahap dari jenjang SD sampai SMA. Bagi siswa kelas 4 SD, model ini dapat dilaksanakan pada hari ulang tahun Republik Indonesia, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu dipamerkan. Penerapan lainnya pada kelas 5 SD. Misalnya pada materi pencemaran udara dapat dijelaskan pada materi IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan masuk tema ke-6, aku dan cita-citaku. Subtema 1 dalam subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran 1 kemarin kita telah mempelajari mengenai cita-cita dan yang bercita-cita sebagai polisi, ada yang bercita-cita sebagai guru, ada juga yang ingin menjadi dokter, dan masih banyak lagi. Cita-cita bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga bisa berupa minat atau keinginan kalian. Contohnya, ada yang berminat atau berkeinginan dalam bidang menggambar atau melukis. Nah, dia bisa menjadi seorang pelukis yang profesional. Ada juga yang berminat dalam sepak bola, bisa juga bercita-cita sebagai pemain sepak bola profesional. Di sini, Ibu memiliki puisi tentang cita-citaku. Ketika kita membaca sebuah puisi, kalian harus menyampaikan maksud dari puisi yang kalian baca, sehingga para pendengar mampu memahami maksud dari puisi yang kalian bacakan.
Seperti pada puisi Cita-Citaku ini. Di sini dijelaskan tentang seorang yang berkeinginan menjadi seorang pemain biola. Bahkan segala cara dilewati untuk menjadi pemain biola. Puisi terbagi menjadi 3 jenis. Ada puisi modern, puisi lama, dan puisi baru. Puisi Cita-Citaku merupakan jenis puisi modern. Nah, di dalam puisi modern terdapat jenis-jenisnya sendiri, yaitu ada puisi balada, puisi himne, puisi ode, ada puisi opegram, dan ada puisi romansa. Puisi Cita-Citaku masuk kepada puisi balada, karena puisi balada merupakan puisi yang berisikan sebuah cerita atau kisah. Baiklah, kita akan pindah ke halaman selanjutnya, yaitu terdapat 2 lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dan Kupu-Kupu yang lucu. Coba perhatikan perbedaan dari kedua lagu tersebut. Terdapat perbedaan terhadap tempo lagu tersebut, di mana lagu Kupu-Kupu yang lucu terdapat tempo yang lambat, sedangkan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan memiliki tempo yang cenderung lebih cepat dibandingkan lagu Kupu-Kupu yang lucu. Tempo sendiri sangat penting dalam sebuah lagu, karena tempo menentukan kecepatan sebuah lagu. Tempo terbagi atas 3. Ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Ketika anak-anakku mendengarkan lagu Kupu-Kupu yang lucu, kira-kira kupu-kupu masuk dalam hewan morfologi sempurna atau morfologi tidak sempurna ya? Ya, kupu-kupu itu merupakan hewan dengan metamorfosis sempurna, di mana hewan metamorfosis sempurna memiliki perubahan di setiap siklus hidupnya. Kemarin pada pembelajaran 1 kita telah membahas tentang hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, di mana hewan dengan metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang hanya mengalami pertumbuhan bentuk hanya pada beberapa tubuh, kembangnya yaitu bertambah besar. Jadi di setiap siklus hidupnya hanya tubuhnya yang bertambah besar, tidak mengalami perubahan seperti pada kupu-kupu. Seperti contohnya pada ayam, yaitu dari telur ayam ke anak ayam lalu ke ayam dewasa. Ini merupakan contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya setelah Bapak menjelaskan materi, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan minat kalian. Yang berminat membaca silahkan bergabung ke kelompok 1, yang berminat menyanyi silahkan bergabung ke kelompok 2, dan yang berminat melukis silahkan bergabung ke kelompok 3. Nah, di sini Bapak memiliki beberapa soal yang akan Bapak bagikan kepada setiap kelompok. Setelah Bapak bagikan, kalian tolong kerjakan soal tersebut dan kalian akan presentasikan di depan kelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sekianlah pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.